Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Junior Ardana dari kelas 12 TKJ 1. Saya di sini akan membagikan tutorial cara instalasi dan konfigurasi Flixbox. Sebelum saya memulai tutorialnya, saya akan menjelaskan apa saja yang perlu diunduh dari konfigurasi dan instalasi Flixbox ini. Yang pertama yaitu VirtualBox, aplikasi VirtualBox untuk menjalankan VirtualBox-nya. Itu adalah file Flixbox untuk menginstal konfigurasinya. Yang ketiga adalah aplikasinya. Yang pertama di perangkat ke-1, bisa di mana saja, bisa di handphone, di PC ataupun laptop. Dan akun yang keduanya pun itu harus yang berbeda dari yang perangkat ke-1. Jadi yang perangkat kedua bisa di handphone atau PC atau laptop sama saja. Itu tidak berpengaruh kepada Zoipernya, yang penting bisa terhubung ke akunnya. Langsung saja saya mulai tutorialnya. Pertama-tama kita membuat sistemnya dulu. Klik new. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, silakan dinamai. Contohnya saya menamakan dengan nama saya. Type-nya diganti ke Linux tentu saja. Untuk versionnya kita pilih yang Ubuntu. Untuk versionnya sebenarnya bisa memakai yang Red Hat ataupun yang lainnya, tapi saya lebih memilih Ubuntu. Dan finish. Setelah terbuat sistemnya seperti ini, masuk ke setting, storage, lalu pilih gambar kaset yang bacanya empty, lalu pencet kaset lagi seperti ini, pilih file Flixbox yang telah diunduh. Setelah dipasang, jangan lupa checklist di bagian live CD atau DVD, lalu ke bagian network untuk menyambungkan Flixbox-nya dengan sinyal data kita. Allow out. Oke. Langsung di start saja dan tunggu prosesnya sampai mulai ke Flixbox-nya. Setelah muncul tampilan seperti ini, pilih keyboard yang Anda inginkan. Saya memilih United States atau US. Kalau saya memilih di bagian Asia dan Jakarta. Dan untuk passwordnya silakan masuk sesukanya. Contohnya saya passwordnya dari 1 sampai 6. Lalu tunggu proses untuk penginstalan Flixbox-nya. Di bagian seperti ini akan melalui proses yang sangat lama karena untuk menginstalannya itu, tapi tergantung kecepatan PC kalian. Dan setelah di tampilan utama, pencet settings, klik optical drives, remove disk, lalu tekan reset untuk melanjutkan proses masuk ke Flixbox-nya. Setelah ada tampilan Flixbox ini, ketik Flixbox loginnya yaitu root atau ROOT, dan untuk passwordnya masukin password yang telah kalian buat sebelumnya. Contohnya saya memasuki password 1 sampai 6. Lalu untuk di bagian local domainnya, ketik system strip config network untuk memasuki tampilan atau memasuki IP address yang kita akan buat. Setelah muncul tampilan seperti ini, pilih edit device, lalu tekan enter. Saya menggunakan IP DHCP, dibintangkan use DHCP-nya, lalu klik OK. Kemudian ETH0-nya di save, dan untuk select action-nya pilih save and quit. Lalu klik service network restart untuk merestart settingan yang udah diubah tadi. Lalu ketik ifconfig untuk melihat IP address yang kita buat secara DHCP atau otomatis. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, masukkan IP yang sudah muncul di bagian iNet address. Contohnya saya
IP-nya adalah 192.168.1.83. Di bagian untuk memasuki websitenya, ketik masukkan IP yang telah kalian buat sebelumnya, yaitu 192.168.1.83 yang dilihat dari IP DHCP yang saya tadi buat sebelumnya. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik switch untuk memasukinya, lalu masukkan usernya yaitu main dan passwordnya adalah password. Setelah masuk ke akun Trixbox-nya, klik PBX, lalu klik extension, dan selanjutnya saya akan membuat akun dari awal. Klik add extension, lalu submit, lalu masukkan user extension yang mudah. Contohnya saya menggunakan 1-8, lalu namakan dengan nama saya yaitu Ripaldo. Di bagian secret dari 1-8. Untuk voicemail dan direktorinya, masuki enable, status enable, lalu di bagian email attachmentnya yes, play SID-nya yes, play envelope-nya yes, lalu delete voicemailnya di yes juga. Di bagian VMX locator di enable saja, unavailable, lalu busy. Dan untuk voicemail instructionnya standar voicemail. Setelah disetting semua di bagian akunnya, lalu tinggal submit untuk membuat akunnya. Klik OK. Lalu di bagian ininya saya membuat akun lagi. Dan untuk akun keduanya pastikan memiliki user extension atau SIP alias yang berbeda seperti sebelumnya ya, agar tidak bingung untuk memasuki passwordnya. Saya memasuki dari 4-1 untuk mudah memasuki akun Zoipernya. Display name-nya saya memasuki nama guru TLJ saya yaitu Hardihanto, Pak Hardihanto. Lalu untuk SIP aliasnya saya masukkan dari 4-1 juga sama seperti sebelumnya. Secretnya saya masukkan dari 8-1 dan statusnya seperti biasa sama enable, dan untuk ini di bagian ini di yes semuanya saja. Dan untuk VMX nya enable dan di checklist semua seperti biasa. Lalu setelah terbuat seperti ini maka submit untuk membuat akunnya. Lalu jangan lupa untuk mengklik apply configuration agar akun yang dibuat bisa masuk ke SIP. Baik, setelah ini buka aplikasi Zoiper untuk memasuki akun Zoiper yang sebelumnya sudah dibuat. Pertama saya akan memasukkan akun pertama saya yang dinamain oleh nama saya. Saya memasukkan user extension di sini dari 1-4. 1-2-3-4 192.168.1.85. Dan untuk memasuki username-nya, pastikan user extension dan IP yang dimasuki websitenya itu sama seperti sebelumnya. Jika tidak sama maka tidak akan bisa masuk ke akunnya. Lalu untuk passwordnya juga sama, harus sama ya, tidak boleh berbeda satu huruf pun atau satu nomor pun. Itu saya memasuki 1-8 di sini. Next, lalu next, dan tunggu proses configuration testingnya selesai. Jika sudah berhasil, maka di bagian SIP UDP-nya berhasil warna hijau seperti ini di sini. Setelah terbuat akunnya, maka saya coba untuk menelpon di akun kedua saya. Dan untuk akun keduanya saya menggunakan di berbeda perangkat. Seperti sebelumnya saya memasuki akun yang kedua saya yang atas nama guru saya itu di perangkat kedua. Lalu saya mencoba nelpon dari perangkat ke satu yang atas nama saya ke akun guru saya. Dan ketika sudah ada telepon seperti ini, maka terima di telepon sebelumnya, di telepon akun yang perangkat kedua. Dan selesai. Di sini bisa dilihat untuk teleponan dari akun ke satu dan akun keduanya itu berhasil. Di sini ada bacaan
call to phone to akun kedua saya yang 4321 atas nama guru saya. Di sini ada bacaan answered, berarti itu sudah terjawab. Cukup sekian dari tutorial pembuatan akun Zyper dan penginstalan serta konfigurasi. Mohon maaf jika banyak ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.